ya. Guys, kali ini mungkin pembahasan kita sedikit sensitif dan perlu digarisbawahi khusus untuk perempuan. Tapi buat yang cowok boleh deh mendengarkan, karena mungkin kamu punya istri, pasangan yang sah, jangan lupa ya, supaya bisa dibagikan ke mereka. Jadi sekarang kita mau ngomongin seputar Miss V, atau ya langsung aja ngomongnya seputar vagina gitu kan ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih, cuman ada masalah ketika vagina itu berbau yang tidak sedap. Jadi sebagai wanita mungkin nggak nyaman, apalagi kalau sampai membuat nggak nyaman kanan kiri sekitar gitu kan ya. Masa sih bau vagina sampai menyengat gitu kan? jangan sampai, makanya agar jangan kejadian dan jangan kesampaian, makanya aku akan mengulik, nge-share juga sebenarnya bau ini tuh terjadi karena apa sih gitu kan ya. Kita penasaran, kita mungkin udah menjaga baik, nggak macem-macem, dan juga ya pokoknya nggak macem-macem gitu, tapi kok masih bau. Tapi sebelumnya harus diketahui dulu, karena adanya bakteri Lactobacillus ini membuat vagina punya aroma khas atau yang dikenal dengan bau alami Miss V gitu. Kita cewek-cewek pasti pada tahu kan ya. Jadi sekilas aja sih tentang Lactobacillus ini. Ini adalah bakteri baik yang berfungsi membatasi pertumbuhan bakteri jahat. Jadi Lactobacillus juga berperan menjaga tingkat keasaman Miss V kamu. Bau alami pada Miss V itu adalah hal yang normal. Tapi ya itu tadi, ada beberapa bau yang mungkin itu sudah menandakan kondisi kesehatan Miss V kamu. Yang paling bau mungkin udah ada banyak gangguan di Miss V kamu, apalagi baunya sudah tidak sedap. Yang pertama ini vaginosis bacterialis. Jadi vagina berbau tak sedap dan menyengat juga bisa disebabkan karena kita mengalami itu tadi, vaginosis bacterialis, atau adanya infeksi bakteri pada Miss V, dan ini disebabkan karena ketidakseimbangan jumlah bakteri alami Lactobacillus itu tadi ya. Jadi ini terjadi, Lactobacillus ini mengalami jumlah penurunan dan menyebabkan pertumbuhan bakteri anaerob meningkat. Kondisi ini bisa ditandai dengan keluarnya cairan keputihan berwarna abu-abu atau mungkin putih susu ya. Jadi dilansir dari kompas.com via parapuan.co, gejala ini akan kita alami bersamaan dengan rasa nyeri dan sensasi perih mungkin di sekitar vulva gitu kan ya. Nah itu jangan sampai kejadian. Kalau kamu sudah sampai kejadian pada tahap ini, kamu harus segera untuk memeriksakan ke dokter ya, dokter kandungan lebih tepatnya. Oke, next di penyebab berikutnya ya. Jadi kita harus melakukan pemilihan celana dalam. Ini penting ya, karena celana dalam inilah yang bersentuhan langsung dengan Miss V kita. Jadi sebaiknya kita memakai celana dalam yang bahannya itu mampu menyerap keringat dengan baik dan dengan catatan nggak terlalu ketat. Nah, penggunaan celana dalam yang super ketat ini ternyata dapat menyebabkan frekuensi gesekan di area Miss V kita. Jadi lebih menggigit gitu kan ya, lebih menggigit area kewanitaan kita, dan ini bisa menyebabkan iritasi kulit yang sangat parah, peradangan pula. Jadi nanti akan membuat keringat itu terperangkap di area Miss V sehingga Miss V bisa menjadi lebih lembab. Nah, disinilah jamur bisa berkembang biak dengan sangat lancar dan akhirnya menimbulkan bau yang gak sedap. Segera ganti ya celana dalam kamu, beb. Yang ketiga, keringat berlebih. Itu tadi ya, masih berkaitan dengan celana dalam tadi. Jadi kulit di sekitar vagina ini cenderung lebih mudah berkeringat karena juga lembab, karena juga jarang kita angin-anginin gitu ya. Ya kali di jalan ngangin-nganginin gitu kan ya. Jadi hal itu karena bagian luar organ intim kita ini memiliki kelenjar khusus yang bernama kelenjar keringat apokrin. Kelenjar apokrin ini akan mengeluarkan keringat yang mengandung protein dan akan diurai oleh bakteri. Jadi proses inilah yang bisa memicu munculnya aroma pada vagina. Namun saat produksi keringat berlebih, rasa gatal mungkin kamu akan merasakan di proses ini ya. Jadi refleks deh itu garuk-garuk ya vulva kamu. Kemudian mungkin merasa gatal, dan dari sinilah infeksi bisa terjadi. Jadi lantas bau yang gak sedap itu pun muncul di area vulva kamu. Next, karena juga perubahan hormon. Jadi selain vagina yang berbau gak sedap, juga bisa terjadi karena perubahan hormon. Misalnya nih selama siklus menstruasi kamu. Jadi ketika kadar estrogen dalam tubuh seorang wanita meningkat, aroma vagina umumnya akan
menjadi lebih tajam dan menyengat gitu kan ya. Kondisi ini akan kembali normal ketika menstruasi kamu mungkin udah selesai, atau biasanya beberapa hari setelah M-nya selesai kadang-kadang masih ada sedikit-sedikit bau yang gak sedap, amis gitu kan ya. Nah itu akan kembali normal setelah beberapa hari kemudian. Next, ada kemungkinan kamu juga mengalami trichomoniasis. Jadi ini adalah salah satu penyakit menular seksual atau infeksi yang disebabkan oleh parasit bernama, susah banget dibaca ini ya, pokoknya karena parasit gitu kan ya. Jadi ini juga bisa memunculkan bau yang enggak sedap, terus amis juga pada misfi kamu. Gejala ini biasanya disertai dengan munculnya cairan berwarna kuning hingga kehijauan, lalu juga mungkin ada rasa gatal di vulva dan juga sensasi terbakar saat kamu pipis. Namun juga kamu harus mengetahuinya secara detail bagaimana rincian dari penyakit ini. Segeralah konsultasi ke dokter. Makanya nggak usah macem-macem ya, karena kalau berhubungan dengan organ vital, organ kewanitaan maupun alat kelamin itu itu adalah hal yang sangat riskan ya Beb ya, jangan sampai dibuat main-main. Next, ini yang paling mungkin kamu lewatkan dan yang paling penting mungkin juga sering disepelekan, yakni makanan yang dikonsumsi. Jadi ingat, terakhir kamu makan apa? Ini sering banget kita nggak menyadari makanan yang kita makan ini ternyata juga bisa mempengaruhi bau misfi kamu loh. Dilansir dari kompas.com, beberapa penelitian menunjukkan bahwa makanan dan rempah-rempah beraroma kuat bisa menyebabkan misfi juga berbau menyengat. Makanan dan rempah-rempah itu misalnya nih kayak cabai, lada, bawang putih, bawang merah, ada juga kol, terus keju, ikan dan juga brokoli. Ya mungkin kalau ini juga kamu langsung nggak boleh makan makanan itu ya, enggak, mungkin kita harus membatasi atau jangan banyak-banyak aja biar misfi kamu juga nggak menyengat baunya gitu kan ya. Yang sering makan pedas mungkin jangan banyak-banyak, nanti misfi kamu menyengat atau malah ikutan pedas gitu. Jadi sekarang yuk kita mulai aware, mulai perhatikan kebersihan dan kesehatan misfi kita. Buat kamu yang belum menikah, jagalah aset kamu buat suami kamu besok kali ya. Dan buat yang kamu udah menikah, ya tetap dijaga, jangan langsung nggak dijaga biar suami juga makin lengket sama kamu ya Beb ya. Oke. Aku Deta Gonzales juga akan menjaga tentunya buat kamu, tentunya masih di Spotify di Ibu News Podcast.